Lalu selanjutnya, komunikasi itu ada beberapa hambatan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, yaitu fisik bisa berupa jarak. Nah, jarak itu menjadi hambatan ketika jarak kita berkomunikasi dengan orang lain itu terlalu jauh. Maka ketika kita terlalu jauh, maka nada bicara kita pasti akan lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang berkomunikasi dengan kita itu bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan suatu hambatan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, apalagi berbeda dengan pasien, silahkan kita mengatur jaraknya supaya jaraknya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Persepsi atau sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu hal atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi sudut pandang berbeda antara kita dan orang lain tersebut, maka itu merupakan suatu hambatan dalam berkomunikasi, sehingga nantinya isi pesan itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Emosi atau mood. Nah, di sini Dokter Gigi dalam berkomunikasi itu perlu menjaga mood atau emosi. Nah, mungkin seorang dokter gigi tersebut pastinya banyak, atau mungkin sudah capek, atau mungkin ada masalah pribadi seperti itu. Nah, di sini kita sebagai dokter berkomunikasi dengan pasien atau orang lain itu harus menjaga mood kita. Kenapa? Karena di saat kita moodnya turun, kita bete, maka akan berpengaruh ke komunikasi kepada pasien. Sebenarnya kita komunikasi ke pasien itu biasa aja, tapi pasien berkomunikasi dengan kita itu biasa aja, tapi karena mood kita jelek, maka akan berbeda persepsi. Nah, di sini kita sebagai dokter gigi harus menjaga itu, supaya walaupun nantinya misal kita banyak masalah, atau pasiennya terlampau banyak, kita sudah kecapean dan sebagainya, tetap kita menjaga atau dapat berkomunikasi yang baik dengan pasien kita. Lalu perilaku seseorang, perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini menjadi sesuatu hal yang pokok dalam berkomunikasi. Kenapa? Misal nih, kita praktek di suatu daerah yang Jawa gitu ya. Kita berpraktek di suatu daerah tersebut sehingga pasien-pasiennya itu banyaknya menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan misal dokter giginya asli Jakarta atau asli luar daerah gitu, dengan tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, itu akan menjadi suatu penghambat komunikasi. Karena orang tua di situ datang ke klinik kita menggunakan bahasa Jawa yang halus, sedangkan kita itu sebagai dokter tidak mampu menerima atau pesan tersebut tidak tersampaikan karena kita tidak tahu bahasa yang dia gunakan. Nah, itu merupakan suatu penghambat dalam komunikasi. Jadi kita membutuhkan sesuatu atau bahasa atau bagaimana caranya kita bisa mengerti akan yang disampaikan ke pasien kepada kita. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kalau kita tidak bisa menerima atau isi pesan yang disampaikan pasien ke kita itu berbeda, maka nanti diagnosis kita contohnya akan salah. Oke. Lalu komunikasi efektif, hubungannya dokter gigi dengan pasien itu tujuannya untuk memperkuat hubungan seorang dokter gigi dengan pasien. Nah, pentingnya komunikasi. Nah, di sini salah satu pentingnya komunikasi yaitu kepuasan pasien. Nah, di sini kepuasan pasien itu merupakan salah satu indikator ketika kita melakukan praktek dokter gigi. Kenapa seperti itu? Karena kepuasan pasien itu utama ya. Nah, jadi nanti dengan kepuasan yang baik atau pasien merasa puas dengan layanan kita, terutama dalam berkomunikasi, maka pasien tersebut bisa merekomendasikan kita ke saudaranya, temannya, dan sebagainya. Tetapi jika pasien tersebut tidak berkomunikasi baik dengan dokternya atau terjadi kesalahpahaman, maka dia juga akan bercerita nih ke orang lain tentang keburukan kita di mata dia. Nah, itu salah satu kepuasan yang bisa mendatangkan manfaat, juga bisa mendatangkan bahaya bagi dokternya.
Nah, salah satu kepuasan yang sekarang baru tren itu kita bisa atau pasien bisa menilai kita dari Google Rating itu. Nah, itu salah satu indikator di mana pasien bisa menilai kita bintang 1 atau kita bintang 5. Di situ akan menentukan bagaimana nanti kedepannya kita akan berpraktek. Karena dengan itu maka nanti bisa menurunkan atau bahkan menaikkan atau berefek kepada tempat praktek kita.